Reno mengusap wajahnya kasar dan menghembuskan nafas kasar sembari menundukkan kepalanya ke mejanya. Halo semua, namaku Azahra Salsabila. Panggil aja Ahra, salam kenal, ucap gadis itu, memperkenalkan diri dengan senyuman di wajahnya, membuat beberapa siswa terus menatap ke arahnya. Silakan duduk di kursi kosong itu, ucap Bu Guru. Dan Ahra pun mengangguk patuh dan berjalan ke bangkunya. Jam istirahat tiba. Semua siswa dan siswi berlomba-lomba ke kantin. Begitupun dengan Rima dan Rena yang sudah duduk di salah satu meja di dalam kantin. Rena, kamu udah denger belum? Tanya Rima, yang terlihat begitu antusias. Denger apa? Tanya Rena, menyuapi mie ayam pesanannya ke mulut. Katanya ada 2 anak pindahan loh. Dan salah satunya satu kelas sama kakak kamu, ucap Rima dengan memakan pentol di piringnya. Masa sih? Tanya Rena penasaran dan terkejut saat seseorang menarik kursi di sampingnya dengan kasar. Reno menjatuhkan kepalanya di atas meja dengan tampang lesu, membuat kedua wanita itu menatap aneh padanya. Kakak kenapa? Tanya Rena, tapi Reno tetap diam dan memilih memejamkan matanya. Oh iya, kenapa kakak malah mukul Gio? Gio salah apa sampai kakak buat dia babak belur? Ucap Rena, mengingat saat masuk kelas tadi mendapati wajah Gio yang lebam. Reno seketika menegakkan tubuhnya, menatap adiknya dengan tatapan intimidasi. Habisnya kamu pergi gak ngabarin. Jadi aku pergi aja cari itu anak, abis itu mukul. Biar dia ngaku, tapi ternyata kamu malah jalan sama Om Gilang. Kenapa tiba-tiba nanya? Kamu khawatir sama dia? Ucap Reno penuh curiga. Rena menghembuskan nafas pelan, lalu menyuapi mie ayam ke mulutnya. Bukan gitu, Kak. Tapi dia nggak salah malah kakak pukulin. Gak takut apa kalau dia lapor ke polisi? Ucap Rena, lalu menggelengkan kepalanya tidak percaya. Reno hanya mengedikkan bahu acuh dan mendengus saat mendengar seseorang meneriakinya. Reno! Teriak gadis itu berjalan cepat dengan kesal mendekat ke arah meja Rena. Rena terdiam menatap gadis yang kini berdiri di sampingnya. Sedang Reno memilih melipat tangan di dada dengan punggung bersandar pada kursinya. Ahra, kok bisa sekolah di sini? Tanya Rena tidak percaya menatap anak dari sahabat ibunya itu, yang merupakan sahabat baiknya. Rena, ucap Ahra, lalu memeluk Rena dari samping. Aku pindah ke sini, jadi mulai sekarang hingga lulus nanti bakalan sekolah bareng kamu, ucap Ahra antusias. Woi, kalau dibilangin tungguin ya tungguin dong, jangan main pergi aja. Pantesan gak punya pacar, kamu aja gak tahu tungguin cewek, ucap Ahra kesal lalu duduk di kursi samping Rima. Apa hubungannya punya pacar sama tungguin kamu? Kenapa harus pindah sekolah sih? Bagusan juga kalau kamu di sekolah lama kamu aja terus sampai lulus, protes Reno. Ia memang tidak pernah bisa akur dengan Ahra, selalu saja berdebat setiap kali bertemu. Mau aku, apa hubungannya sama kamu? Ucap Ahra ketus. Rena dan Rima memilih diam melihat tikus dan kucing yang berada satu meja itu. Memilih menikmati santapan mereka daripada mengurusi perdebatan Ahra dan Reno. Udah selesai debatnya? Ucap seseorang yang kini menarik salah satu kursi dan duduk di samping Rena dengan senyum di wajahnya. Dava? Bagi Rena tidak percaya, yang hanya dibalas senyum oleh laki-laki bernama Dava itu. Dava Argantara, anak dari Dea dan Gavin, memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter, sama seperti ibu dan ayahnya. Azahra Salsabila, anak dari Bella dan Firza, tumbuh menjadi gadis yang cantik hanya saja tidak pernah bisa akur dengan Reno. Begitupun sebaliknya. Bukannya kamu sekolah di Bandung ya? Kok bisa ada di sini? Tanya Rena tidak percaya. Sedang Dava hanya tersenyum manis. Mama sama papa pindah ke Jakarta, jadi ikut deh. Jelas Dava, terus memandang wajah Rena.
Ngapain liatin Rena terus? Cerca Reno, menatap kesal ke arah Dava. Ye, dasar posesif. Rena aja gak masalah, ya kan Rena? Tanya Dava dan mendapat pukulan pelan di kepalanya. Kakak, panggil kakak bocah. Ucap Reno menekankan kata kakak yang hanya dibalas dengusan pelan oleh Dava. Cuma tua setahun doang Reno, gak apa-apa kali, ucap Dava. Menghindar saat Reno kembali berniat memukul kepalanya. Dasar galak, baik dikit kek sama di kelas, protes Ahra. Mendapat pelototan mata dari Reno yang dibalas pula olehnya. Biar beda setahun, yang jelas kamu tetap adik kelas. Jadi yang sopan manggilnya, ucap Reno menasehati. Ya Allah, posesif kamu itu bisa dikurangin dikit gak sih? Pantes saja Rena gak bisa punya pacar. Ada singa jantan pemarah yang jagain tiap detik sih. Ucap Ahra kembali mendapat pelototan mata dari Reno. Ahra menjulurkan lidahnya, membuat Reno mati-matian menahan amarahnya. Awas saja kalau kamu ajarin Rena sesuatu yang gak waras. Ucap Reno buru-buru berlari keluar dari kantin sebelum mendengar suara cempreng Ahra. Reno sialan, teriak Ahra yang kini sudah bangkit dari duduknya dengan perasaan kesal. Ahra kembali mendudukkan diri di kursinya, lalu menatap Rena yang diam menatapnya. Begitupun dengan Rima dan Dava. Kok kamu bisa punya kembaran kayak gitu sih? Mana ngeselin tingkat tinggi lagi, ucap Ahra dengan kekesalannya. Rena hanya menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dava yang kembali menatapnya. Kenapa natap aku kayak gitu? Ada yang salah ya? Tanya Rena, lalu menyentuh wajahnya sendiri. Dava terkekeh mendengar hal itu, lalu tersenyum menumpu pipinya menggunakan tangan dan menatap Rena. Kok makin cantik sih? Buat hati aku deg-degan aja deh. Jujur Dava dengan senyum manis di wajahnya. Plak. Aduh, seketika Dava menyentuh kepalanya, menatap Ahra yang hanya menatap datar padanya. Belajar dulu lah dek, baru gombalin cewek, ucap Ahra, lalu menyuapi mulutnya dengan pentol milik Rima. Dava memilih diam, mengelus pelan kepalanya. Sedang Rima menatap aneh gadis yang dengan berani mengambil pentol miliknya. Kenalin, nama aku Ahra, ucap Ahra memperkenalkan diri pada Rima yang duduk di sampingnya. Rima, ucap Rima membalas uluran tangan Ahra. Ahra dan Rima mulai berbincang-bincang seolah sudah kenal cukup lama. Sementara Dava bangkit untuk membeli sesuatu yang akan mengisi perutnya selama jam istirahat. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang pria menatap tajam ke arah Dava dengan tangan yang terkepal. Ia mengusap wajahnya yang sedikit lebam karena pukulan seseorang, kakak dari wanita yang ia sukai. Gio seakan ingin bangkit dari duduknya dan menghampiri Dava. Tapi ia masih menahan diri agar tak memukul adik kelasnya. Cemburu, sudah pasti. Ia sudah berusaha mendekatkan diri dengan Rena pertama kali bertemu. Tapi karena adanya Reno membuat ia tak bisa melakukan apa-apa. Dan kemarin, tidak ada angin dan hujan, pria itu datang dan langsung memukulnya. Menanyakan keberadaan Rena yang sama sekali tidak ia ketahui. Sial, kenapa coba aku harus suka sama cewek yang punya kakak kayak singa? Batin Gio lalu memakan baksonya dengan perasaan kesal, membuat sahabatnya yang duduk sebangku dengannya hanya diam dengan tatapan aneh. Waktu pulang tiba. Semua siswa berlari keluar dari gerbang untuk segera pulang dengan jemputan masing-masing. Rena menunggu di depan gerbang sekolah, menanti kakaknya yang tengah mengambil motor di parkiran di dalam sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Kaca mobil itu terbuka menampilkan senyum pria dewasa yang begitu menenangkan. Ayo masuk, ucap Gilang. Tanpa pikir dua kali, Rena masuk ke dalam mobil. Sedang Reno menghentikan motor besarnya tepat di tempat Rena tadi. Ia menengok ke kanan dan kiri, namun tak melihat adiknya dimanapun. Loh, mana lagi nih bocah? Tanya Reno pada dirinya sendiri. Lalu merogoh saku celananya saat ponselnya bergetar. Reno menatap kesal layar ponselnya. Bisa-bisanya adik itu lagi-lagi meninggalkannya. Reno menghembuskan nafas kasar, lalu kembali berniat memakai helmnya. Tiada angin, tiada hujan.
Tiba-tiba seseorang naik ke motornya, membuat ia buru-buru mempertahankan keseimbangan motornya. "Antar aku pulang," titah seseorang yang kini berada di jok belakang motor Reno, duduk dengan antengnya tanpa merasa bersalah sedikit pun.